Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di kolom SBS atau serba-serbi SBS, di mana pembaca One Piece bertanya, udah Sensei menjawab. Jadi tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy SBS time ya, oke? Let's go! SBS volume 96. Hey Odachi, aku punya pertanyaan. Bukannya Luffy suka memberikan nama panggilan ke orang yang dia temui, tapi kenapa Luffy memanggil krunya dengan nama aslinya? Oda Sensei ngejawab, tentang hal itu ya. Luffy memang orang yang seperti itu. Biasanya dia tidak peduli untuk mengingat nama seseorang. Jadi dia akan memberikan nama panggilan berdasarkan kesan pertamanya. Tapi saat orang tersebut sudah menjadi kru Luffy, Luffy pun akan mulai mengingat namanya. Jadi kalau Luffy mengingat nama seseorang, maka dia akan memanggilnya menggunakan nama asli mereka. Halo Odachi, aku penasaran. Nami menyukai buah pada umumnya, tapi buah kesukaannya adalah jeruk mikan. Tetapi mengingat betapa miripnya jeruk biasa dengan jeruk mikan, keduanya tetaplah jeruk bukan? Tapi apakah Nami sangat menyukai jeruk mikan? Aku rasa Nami menyukai jeruk mikan karena buah tersebut memiliki ikatan emosional dengannya. Oda Sensei membalas, benar sekali, makanan favorit Nami memang berkaitan dengan masa kecilnya, khususnya saat dia diasuh. Kalian bisa melihatnya di arc Arlong Park yang digambarkan dalam volume 7 hingga 10. Tapi pada dasarnya, Nami dibesarkan di perkebunan jeruk mikan, sehingga jeruk mikan menjadi jenis makanan yang membawa kembali kenangan yang Nami miliki dengan ibunya. Itulah alasan Nami sangat menyukai jeruk mikan. Hai Odachi, aku punya pertanyaan. Beberapa karakter telah muncul menggunakan nama Shimotsuki, seperti Shimotsuki Yasue, Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Kozaburo, dan Shimotsuki Ushimaru. Adakah hubungan tempat Zoro dibesarkan dengan orang yang menggunakan nama itu? Desa Shimotsuki dan guru Zoro Koshiro? Lalu Zoro juga pernah mengatakan dia mempelajari istilah sendachi dari seorang kakek-kakek di desanya. Terus Oda Sensei sendiri pernah memberitahu di SBS volume 92 kalau ada beberapa kapal dari Wano yang mendarat di East Blue. Hal-hal ini membuat semuanya masuk akal dan berhubungan. Oda Sensei dengan santai menjawab, baiklah, ini mungkin agak sulit untuk dipahami, tapi aku akan menjelaskannya. Semua ini dimulai oleh Shimotsuki Kozaburo yang merupakan seorang pembuat pedang juga seorang samurai. Kozaburo adalah orang yang menempa atau membuat pedang Enma yang lalu dia berikan kepada pewaris klan Kozuki, yaitu Oden. Lalu 55 tahun yang lalu, Kozaburo memutuskan untuk pergi ke laut. Dia dan beberapa samurai dari negeri Wano Kuni akhirnya berpetualang di lautan, hingga mereka akhirnya mendarat di suatu tempat di East Blue. Di sana mereka menyelamatkan penduduk sekitar dari para bandit gunung. Lalu mereka pun mulai mengajari penduduk desa cara untuk berpedang, dan akhirnya Kozaburo jatuh cinta kepada seorang wanita. Karena hal itulah dia memutuskan untuk menetap dan mendirikan desa Shimotsuki, dan dari pernikahannya ya, Kozaburo memiliki anak yaitu Koshiro, dan cucu perempuannya adalah Kuina. Jadi dengan kata lain, kakek-kakek yang dimaksud oleh Zoro di desanya adalah Shimotsuki Kozaburo sendiri yang berasal dari Wano Kuni. Apakah itu maksudnya kita sudah mengetahui garis keturunan Zoro? Ya entahlah, hanya informasi ini yang mau aku bagikan hari ini. Halo Odachi, siapa sebenarnya orang ini? Tolong beritahu aku namanya. Oda Sensei menjawab, dia adalah seorang yang merupakan bagian dari bajak laut Roger. Aku menerima banyak pertanyaan mengenai anggota bajak laut Roger, tapi saat ini aku hanya memiliki beberapa sketsa kasar untuk anggota kru yang paling penting saja. Jadi aku akan menampilkannya di sini. Pertama ada Goldie Roger, Silver Riley, Cooper Gabang, dan Dr. Crocus. Lalu ada Spencer, Blue Marine, Moon Isak Jr., Colonel Mugren, Peter Mo, dan Banguro. Terus ada Sunbell yang merupakan Fishman, Ganryu, Max Mark, Rowing, Milet Pine, dan Mr. Momora. Next ada Yamon, Elio, Jackson Banner, Yui, CB Galan, dan Nozudon. Terakhir ada Don Quino, Taro, Doringo, Langram, Sengs, dan Bagi. Hai Odachi, kita semua tahu kalau Kawamatsu bukanlah kappa. Dia adalah seorang manusia ikan. Jadi jenis manusia ikan apa Kawamatsu itu Odachi? Oda Sensei ngejawab, Kawamatsu adalah jenis manusia ikan buntal harimau, tapi dia bersikeras ingin disebut kappa. Jadi tolong sebut dia kappa. Halo Oda Sensei, Bos Kyoshiro sangatlah keren bukan? Aku sangat menyukai karakternya Odachi. Jadi bisakah kamu beritahuku tingginya dan makanan favorit dari Bos Kyoshiro? Oda Sensei membalas, wah Kyoshiro, aku juga melakukan yang terbaik saat aku mendesainnya. Aku menerima beberapa pertanyaan tentang para Akazaya ini. Jadi aku akan memberikan tinggi dan makanan favorit dari semua Akazaya. Aku juga menambahkan Shinobu dan Izu. Pertama, pemimpin dari para Akazaya, Kozuki Oden, tingginya 3,82 meter, dan makanan favorit Oden adalah semua jenis Oden. Kedua, ada Kinemon yang memiliki tinggi 2,95 meter. Makanan favoritnya adalah daikon.
Lalu ada Kanjuro yang tingginya 3,47 meter dan makanan favoritnya adalah Quebec Roll. Terus Raizu yang tingginya 3,11 meter menyukai Gubumaki. Next ada Denjiro yang tingginya 3,06 meter dan makanan favoritnya adalah beef tendon. Terus Okiku yang tingginya 2,87 meter menyukai shirataki. Lalu Kawamatsu memiliki tinggi 2,71 meter, makanan favoritnya adalah telur. Sedangkan Inuarashi yang tingginya 5,11 meter, makanan favoritnya adalah tulang dan sayap. Terus ada Nekomamushi yang tingginya 5,22 meter dan makanan favorit dari Nekomamushi adalah Lashakna dan Kamabako. Sedangkan Asura Doji yang tingginya 5,44 meter ya, makanan favoritnya adalah Kinchaku Mochi. Dan Shinobu yang hanya setinggi 1,8 meter menyukai hanpen. Terakhir ada Izo yang tingginya 1,92 meter dan makanan favoritnya adalah Gan Modoki. SBS Forum 97. Hey Oda Sensei, tolong beritahu aku nama dan tinggi para anggota dari Orochi Oniwa Banzu. Oda Sensei ngejawab, baiklah, tapi jika ini sulit untuk diingat, kalian gak usah khawatir. Oh ya, aku juga akan menambahkan jurus andalan dari masing-masing anggotanya. Pertama, ada Fukurokuji yang tingginya 2,21 meter dan jurus spesial adalah Earlobe Cracker. Next, ada Daikoku yang tingginya 4,36 meter dan jurus spesialnya adalah Transformation. Sedangkan Hanzo yang tingginya 5,44 meter memiliki jurus spesial Suspension. Lalu ada Sarutobi yang tingginya 3,78 meter dan jurus andalannya adalah Illusion Jutsu. Terus ada Kazekage yang jurus spesialnya adalah Spirit Possession. Next ada Jigoku Benten yang tingginya 2,25 meter dan jurus spesialnya adalah Silencer Gun. Lalu ada Fujin yang tingginya 2 meter dan jurus spesialnya adalah Slimy Hand to Hand Combat. Next ada Raijin yang tingginya dan jurus spesialnya sama dengan Fujin yaitu 2 meter dan Slimy Hand to Hand Combat. Terus ada Bisamon yang tingginya 1,82 meter dan jurus spesialnya adalah Water Escape. Sedangkan Xiaomi yang tingginya 1,5 meter memiliki jurus spesial Full Body. Terakhir ada Yazaemon yang tingginya 1,8 meter dan jurus spesialnya adalah Arrow. Hai Odachi, aku penasaran tentang Orochi yang memiliki 2 gigi yang jauh lebih panjang dan lebih besar dari semua giginya yang lain. Bukankah 2 giginya itu membuat Orochi kesulitan untuk makan, Odachi? Oda Sensei ngejawab, sebentar aku akan bertanya kepada Orochi. Shogun Orochi, apakah kamu kesulitan makan gara-gara gigimu? Oh, tidak sama sekali. Gigiku tidak membuatku aku kesulitan. Ya, begitulah jawaban dari Orochi. Odachi, aku punya pertanyaan. Antara Fukurokuju dan Wakil Admiral Strawberry, siapakah yang memiliki kepala terpanjang? Hal ini sangat membuatku penasaran. Oda Sensei ngejawab, mengenai hal ini akan terlihat jelas kalau kamu membandingkan keduanya. Dan jawabannya adalah Wakil Admiral Strawberry memiliki kepala yang lebih panjang. Itu juga karena kepala Mr. Strawberry ya akan selalu tumbuh setiap dia depresi. Halo Oda Sensei, kenapa negeri Wano Kuni saat ini ditipu dari kebenaran tentang keluarga Kozuki? Oda Sensei menjawab, mereka yang percaya pada keluarga Kozuki akan langsung diserang oleh Orochi dan Kaido. Sementara itu, anak-anak di negeri Wano Kuni juga diberikan edukasi yang salah mengenai keluarga Kozuki. Anak-anak ini dididik melalui pendidikan yang telah dimanipulasi, tekanan, dan juga cuci otak. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan masalah bahkan di dunia kita juga. Hai Odachi, aku punya pertanyaan. Benarkah dalam 5 tahun serial One Piece akan berhenti? Aku membaca pengumuman resmi yang kau lakukan, dan beberapa fans merasa sulit untuk menerima hal tersebut. Banyak fans yang langsung menangis setelah mendengar pengumuman itu. Tapi aku berpikir lain. Aku berharap Odachi akhirnya bisa beristirahat dan liburan. Oda Sensei menjawab, ya benar, sejujurnya daripada ingin serial ini berhenti ya, mungkin bisa dipahami kalau bagian menarik dari petualangan Luffy akan segera terbongkar dalam waktu tersebut. Petualangan tentang apa itu One Piece akan segera terbongkar kebenarannya. Di Wano Kuni kali ini hal-hal sedang memanas dan banyak yang terjadi di sana. Tapi jika nantinya Luffy bisa menang di Wano Kuni dan akhirnya bisa berlayar dengan aman dari negeri Wano, maka perkembangan dalam skala global akan berubah drastis. Sebuah cerita yang mendebarkan dan belum pernah dibaca oleh siapapun. Aku akan menggambar pertarungan terhebat atau disebut the greatest battle dalam sejarah One Piece. Dengan kata lain, alasan sebenarnya aku membuat pernyataan itu adalah untuk membuat para pembaca dapat menyiapkan mentalnya. Dan juga aku ingin membuat para pembaca mengerti kalau cerita sepanjang One Piece pun suatu saat akan berakhir. Jadi untuk saat ini tinggal nikmati saja waktu yang ada dan enjoy arc Wano ini. Dan aku akan berjanji akan menggambarnya dengan seluruh kekuatanku. Hai Odachi, mengenai penampilan Peg One, baru-baru ini para peneliti pada Mei 2020 menemukan kalau Spinosaurus adalah perenang amfibi. Makanya karena aku tahu kalau Odachi adalah orang yang sibuk, aku berniat memberitahumu informasi ini. Tapi tunggu ya, di chapter 983, kau sudah memperbarui ekor milik Peg One itu menjadi seperti bentuk sirip. Kapan kau melihat berita itu, Odachi? Oda Sensei membalas, jadi kamu memperhatikan hal itu. Iya, memang, sejak Peg One pertama kali
muncul hingga dia kembali ke cerita, sebuah fosil Spinosaurus telah ditemukan. Dan hasil dari penemuan tersebut ternyata ada perbedaan dalam struktur tulangnya. Hal itu sempat membuatku kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Jadi aku putusin untuk memperbarui gambar Pack One secara diam-diam. Dan aku pikir gak bakal ada yang menyadari perubahan itu. Hey Odachi, aku sangat suka bagaimana kamu memperkenalkan anggota Tobiropo di chapter 978. Kamu memperkenalkan mereka dengan sangat keren Odachi, tapi bisakah kamu menambahkan informasi tentang tinggi, usia, dan makanan favorit dari semua Tobiropo? Oda Sensei membalas, baiklah, aku mendapatkan banyak sekali request dari fans yang menyukai Tobiropo. Aku penasaran seberapa populernya Tobiropo ini, dan inilah yang pertama ya. Wuswu yang tingginya 3,36 meter, berusia 38 tahun, dan menyukai krep paila. Next ada Black Maria yang tingginya 8,2 meter, berusia 29 tahun dan menyukai Mitarashi Dango. Terus ada Sasaki yang tingginya 3,18 meter, berusia 34 tahun dan makanan favoritnya adalah asparagus. Lalu ada Ulti yang tingginya 1,73 meter, berusia 22 tahun dan makanan favoritnya adalah twist potato. Sedangkan adiknya Pegwanya memiliki tinggi 1,71 meter dan umurnya masih 20 tahun dan makanan favoritnya adalah nacho. Terakhir ada Disdrag yang tingginya 2,33 meter, berusia 33 tahun dan makanan kesukaannya adalah chicken rice. Halo Oda Sensei, di volume 96 kau memperkenalkan semua anggota yang berhubungan dengan bajak laut Roger, tapi karakter bernama Nozudon ya sebelumnya dipanggil Sigul di databook. Jadi aku selalu mengingat karakter ini dengan nama Sigul. Apa nama panggilan yang sebenarnya Odachi? Oda Sensei ngejawab, orang itu ya. Nama panjangnya adalah Sigul Gans Nozudon. Jadi maksudku kau bebas mau memanggilnya siapa. Hai Odachi, aku ingin bertanya, apakah mereka yang telah menjadi gifter bisa berubah bentuk antara bentuk manusia dan bentuk hewannya dengan bebas? Atau hal itu tergantung pada buah iblis apa yang mereka makan? Oda Sensei membalas, ya itu tergantung pada buah iblis apa yang mereka makan. Karena buah iblis Smile adalah buah iblis buatan. Jadi tidak ada hasil yang bisa dijamin dari buah iblis ini. Kamu bisa aja berakhir memiliki suatu makhluk menyatu atau muncul di tubuhmu, seperti singa di perut atau kuda Nil di bagian tubuhmu. Orang-orang dengan kemampuan seperti itu tidak bisa kembali ke bentuk manusianya dengan bebas. Hal itu karena buah iblis Smile gak bisa diprediksi hasilnya. Odachi, tolong gambar Chopper saat berumur 40 dan 60 tahun. Oda Sensei membalas, baiklah, jika kau ingin melihatnya maka seperti ini. Jika Chopper saat masa depannya baik-baik saja, Chopper berumur 40 tahun, serahkan yang di sini padaku. Lalu Chopper berumur 60 tahun, ambil ini. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh, bahkan orang bodoh yang putus asa pun bisa sembuh. Sedangkan di sisi lain, Chopper saat terjadi sesuatu di masa depan, Chopper yang berumur 40 tahun, bajak laut topi jerami, jangan sebut nama mereka di depanku. Chopper yang berumur 60 tahun, bawakan aku pengorbanan. Well, itu dia guys, terkait SBS yang volume 96-nya ya, kalau nggak salah ya. So, kita bakal lanjut lagi ke SBS berikutnya, jadi sabar aja, tunggu mawon, SBS bakal selalu ada. See you again next time, adios, stay safe everyone, salam anime.